Assalamualaikum sobat muslim semuanya di tanah air. Di sini saya bersama anak-anak hebat, seniman-seniman difabel yang mana mereka bersekolah di SLB di bawah Yayasan Namungan Tabungan Surga. Bukan cuma sekolahnya saja yang luar biasa, tapi mereka ini adalah anak-anak yang luar biasa yang memiliki keterampilan serta prestasi-prestasi yang tidak kalah hebatnya dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah, kita hari ini akan sedikit memberikan sedikit gambaran profil tentang Yayasan Tabungan Surga yang menaungi sekolah luar biasa mereka. Yayasan Tabungan Surga berdiri tahun 2002, dirintis oleh beberapa orang saja dengan bermodalkan semangat, sehingga Yayasan Tabungan Surga ini bukan yayasan warisan, melainkan sebuah yayasan yang dirintis dari nol, yang semua pengurusnya bermufakat dan bersepakat untuk fokus kepada memberikan perlindungan sosial dan pendidikan kepada kaum duafa, yatim piatu, serta fakir miskin lainnya. Di dalam perjalanannya selama 18 tahun, alhamdulillah pada tahun ke-12 kami dipertemukan oleh anak-anak hebat ini, anak-anak difabel, khususnya tunanetra. Ini tentunya menjadi semacam kejutan buat kami, yang mana selama 12 tahun kami hanya fokus kepada anak-anak yatim piatu dan duafa serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Sehingga sejak dipertemukan dengan mereka, kami mulai mencari tahu di dalam lagi tentang kehidupan mereka. Khususnya di bidang pendidikan ini memang ada situasi yang sangat memprihatinkan, di mana belakangan kami tahu bahwa ternyata pemerintah hanya mendirikan satu sekolah luar biasa negeri dalam satu kabupaten di seluruh Indonesia seperti itu. Bahkan saat ini Depok baru berdiri, Bogor ada di daerah Cibinong, Bogor kota mungkin baru punya tanahnya saja, informasi yang saya dapat, dan di berbagai kota lainnya. Dengan terbatasnya sarana pendidikan bagi anak-anak difabel, tentunya ini menjadi persoalan tersendiri bagi kita semua. Memang dapat dimaklumi bahwa dengan jumlah yang mungkin minoritas di antara peserta didik normal lainnya, tentunya pemerintah akan sulit berinvestasi besar untuk menyediakan sebagaimana sekolah-sekolah lainnya yang mungkin jumlahnya jauh lebih banyak. Mungkin karena investasi yang besar tapi jumlah muridnya sedikit. Yayasan Tabungan Surga terus mencari solusi bagaimana para anak-anak difabel ini tetap sekolah, karena memang notabene mereka tinggal khususnya di Kabupaten Bogor ini di berbagai daerah. Jika sekolah luar biasa negeri itu ada di Cibinong, mereka ada yang tinggal di Parung, ada yang tinggal di Cimande, ada yang di kaki Gunung Salak, ada yang di Cilengsi, Jonggol. Tentunya ini akan menyulitkan mereka untuk bisa mengikuti pendidikan pulang pergi setiap harinya gitu. Sehingga pada saat itu kami menemukan solusinya adalah bahwa sekolah SLB ini harus berdampingan dengan asrama, sehingga dimanapun mereka berada itu tidak akan menjadi rintangan bagi mereka untuk dapat bersekolah. Tidak mungkin rasanya jika mereka harus pulang pergi dengan jumlah biaya yang besar tentunya, dan juga jarak yang jauh, tentunya ini tidak akan efektif. Maka di tahun 2013 Yayasan Tabungan Surga mencoba merintis sekolah luar biasa bebas biaya. Ya, artinya kenapa bebas biaya? Memang kebanyakan dari kaum difabel ini memang mayoritas tidak mampu.
Demikian juga ada latar belakang bahwa mereka menyandang tunanetra ini justru bukan dari lahir kebanyakan, melainkan waktu kecil yang mungkin mengalami sakit yang tidak terobati atau mengalami kekurangan gizi yang cukup seperti itu. Memang ada beberapa SLB swasta, tapi itu pastilah sangat mahal, baik uang pangkalnya maupun uang bulanannya, sehingga tabungan surga memberanikan diri untuk merintis sebuah sekolah luar biasa bagi anak-anak tunanetra di Kabupaten Bogor ini. Awalnya kita mulai dengan mengontrak sebuah rumah senilai 8 juta di daerah Sinangneng dengan ukuran yang sedang, yang mungkin saat itu hanya baru dimulai dengan 5 siswa saja ya. Nah, ini kita kebetulan di sini ada Kang Wahyu yang merupakan santri awal ya di sekolah kita waktu kita masih di zaman kontrak. Angkatan pertama ya. Yang alhamdulillah beliau sekarang sudah pindah ke sekolah di Sukabumi yang tingkatannya lebih tinggi dan bahkan sudah mengikuti program pelatihan-pelatihan dari Dinas Sosial, khususnya tentang keterampilan memijat dan musik juga seperti itu. Oh iya, sebelumnya saya mau kenalkan dulu nih, saya kelewatan. Di sini ada Kak Wahyu, ya Kak Wahyu, ada Willy, ada Ade Suryani, dan ada Sylvia, seperti itu. Ini adalah beberapa saja perwakilan dari anak-anak asuh kita yang tunanetra. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam perjalanannya yang kita ingin fokus kepada pendidikan anak-anak tunanetra, namun berbagai penyandang lainnya pun mencoba untuk bisa bersekolah di tempat kami. Namun mereka memiliki disabilitas yang beda, yaitu tunarungu, ada Down syndrome, ada autism, dan lain-lain sebagainya gitu. Karena memang kami melihat kriterianya mereka tidak mampu dan membutuhkan pendidikan, akhirnya kita beranikan diri untuk bisa menerima mereka, sehingga sekolah SLB Yayasan Tabungan Surga ini sekarang sudah beragam anak-anak luar biasa yang sekolah di sana, seperti itu. Alhamdulillah dalam perjalanannya setelah kita mengontrak selama 2 tahun, kita coba terus kumpulkan dana titipan-titipan dari para donatur, orang-orang baik dan lain sebagainya, untuk kita tabungkan dan kita belikan tanah seluas 500 meter di daerah Ciampea, Kampung Mawar Asri, Bogor Barat. Setelah mungkin kurang lebih setahun kita mengumpulkan dana dari masyarakat, kita sisihkan untuk membeli tanah, kita lanjutkan dengan proses pembangunannya. Dan proses pembangunannya kita awali dengan asrama dan 1 ruang kelas, karena memang saat itu baru hanya ada diawali dengan mungkin sekitar 12 murid saja. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di dalam perjalanan begitu banyak ternyata informasi-informasi tentang sekolah kita, berdatanganlah beberapa penyandang disabilitas lain yang ingin bersekolah pada kami, seperti itu. Alhamdulillah saat ini kami sudah mungkin sekitar 36 dan 40 anak yang bersekolah tempat kita, gitu. Biasanya yang sudah memasuki jenjang SMA itu kita pindah ke mitra SLB kita di daerah Sukabumi yang memang sudah memiliki tingkat pendidikan untuk SMA, demikian seperti itu. Dalam perjalanannya karena memang dari awal kita hanya bermodalkan sebuah kepedulian saja tanpa memikirkan lebih jauh lagi kendala-kendala apa di dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan SLB. Rupanya kita baru paham di tengah jalan bahwa mereka tentunya memiliki guru-guru yang berbeda juga, seperti itu. Untuk tunanetra tentu beda dengan guru untuk yang tunarungu. Guru-guru yang untuk autism beda dengan untuk yang tunanetra juga. Demikian juga yang
Down syndrome seperti itu. Sehingga mungkin walaupun tiap penyandang ini hanya 4-5 orang, tentunya harus guru yang berbeda. Nah, tentu ini menjadi handicap rintangan kami yang kedua, yakni pengadaan untuk tenaga pengajarnya gitu. Dan itu tidak mudah untuk kita bisa rekrut. Kenapa? Memang minat para mahasiswa sekarang untuk mengambil jurusan PLB ini memang sangat jarang gitu. Andai pun ada, tentunya ini menjadi semacam berebutan gitu loh dengan sekolah-sekolah SLB swasta gitu. Dan tentunya ya SLB gratis kita kalahlah dalam usaha perekrutan, karena mereka pasti memilih sekolah SLB yang berbayar, yang memang mereka juga dibayar dengan cukup layak. Beda dengan kita yang sekolah gratis yang tentu bayarannya belum memadai sebagaimana di sekolah-sekolah SLB swasta lainnya, seperti itu. Sehingga saat ini kita hanya diajar oleh beberapa relawan, dan untuk kepala sekolahnya memang alhamdulillah ini yang sama-sama merintis sekolah ini bersama Yayasan Tabung Surga, yakni Pak Daden Wiguna beserta Pak Ahmad. Ini memang kebetulan memang bidangnya PLB, sarjana bidang SLB untuk tunanetra, sehingga sebelum guru-guru mengajar tempat kita, ya kita mengajar dulu guru-gurunya, karena tentunya setidaknya mereka harus bisa mengenal huruf braille, harus mengenal bahasa isyarat dan lain sebagainya, baru mereka kita terjunkan. Tapi karena ini memang sifatnya relawan, sehingga memang guru-guru di sana di sekolah SLB kita selalu silih berganti. Itu menjadi handicap kedua. Ada tantangan lain sebagaimana yang kita alami adalah tentang pengadaan ATK, alat tulis. Mereka ini jauh lebih mahal daripada anak-anak pada umumnya gitu. Namun kalau untuk anak SLB itu kertas rimnya beda, karena dia harus lebih tebal, sehingga harga satu rimnya 500.000. Demikian juga untuk printer dan komputer sebagai alat kerja guru-guru. Mesin ketik yang manual biasa itu, untuk mesin ketik untuk braille itu harganya bisa sampai 6 juta, dan untuk printernya bisa sampai 75 juta gitu. Nah, ini tentunya menjadi rintangan-rintangan kami berikutnya. Itu gambarannya. Anak-anak ini punya kecenderungan masing-masing. Ya, mereka lebih cenderung kepada dunia musik, juga dunia mengaji ya. Ada yang lebih senang menghafal, ya. Jadi karena memang belajar huruf braille itu tidak mudah, sehingga yang kurang gigih biasanya lebih cenderung menghafal, seperti itu. Nah, ditambah juga mereka juga harus belajar huruf braille, karena buku-buku pelajarannya menggunakan huruf braille. Disitulah jendela ilmu mereka adanya di huruf braille, sehingga ini pembelajaran huruf braille menjadi wajib bagi semuanya, sehingga memudahkan mereka untuk belajar. Dan memang anak-anak yang baru masuk ke tempat kita ada satu lagi mata pelajaran yang namanya orientasi mandiri. Orientasi mandiri ini berkaitan dengan pola hidup kemandirian berupa aktivitas di dalam sekolah, asrama maupun di luar. Bagaimana mereka di dalam asrama bisa mengenal dapur, karena di sana mereka harus tahu karena ada berbahaya ya, ada kompor, ada pecah belah dan lain sebagainya. Mereka harus mengenal benda-benda di dalam dapur itu. Mereka juga diajarkan bagaimana kamar mandi, bagaimana di kamar gitu. Nah, selanjutnya bagaimana di luar. Di luar biasanya kita menggunakan alat bantu tongkat yang memudahkan mereka untuk mengontrol situasi lingkungan di hadapannya, seperti itu. Nah, itu gambarannya. Karena memang sekolah ini berbasis bebas biaya, sehingga memang dukungan masyarakat sangat dibutuhkan bagi kami gitu. Karena memang ini adalah sekolah masyarakat, anak-anak kita semua. Tanpa dukungan itu tentunya Yayasan Tabung Surga pun tidak bisa berbuat apa-apa gitu, hanya sebatas papan nama aja gitu. Sehingga ini partisipasi semua masyarakat untuk bagaimana mereka memperjuangkan mereka untuk terus dapat mengecam pendidikannya sebagaimana anak-anak lain
lainnya. Karena mereka kalau saya bilang tadi anak-anak luar biasa, karena memang nanti kita semua bisa lihat bagaimana kepandaian mereka memainkan alat musik, bernyanyi, mengaji, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita lihat betapa mereka benar-benar hebat. Mungkin salah satu adik kita yang ada di sini, Adik Suryani, bahkan pernah mencapai prestasi menjadi lomba nyanyi tingkat nasional juara 1. Seperti gitu ya Pak Bu? Ada ya? Juara 2 untuk nasional. Juga juara 1 MTQ. Juara 1 MTQ Quran Braille. Ini menunjukkan bahwa kita semua di sini bisa mencapai itu semua, siapapun kita di sini itu. Sehingga ini tentunya memotivasi kita untuk terus memfasilitasi mereka serta menyalurkan bakat-bakat mereka dengan berbagai kecenderungan mereka, apakah ke musik, ke vokal, ke keterampilan-keterampilan lain, serta juga ada kita pelatihan untuk beternak dan bertani di asrama kita. Ini gambaran kami, sehingga tadi sekali lagi kita butuh dukungan pemerintah juga tentunya, karena memang notabene ini adalah tanggung jawab negara gitu, bukan hanya tabungan surga. Sebagaimana kita pahami juga, memang tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan kita semua, negara tentunya akan berat untuk memenuhi kewajibannya, sebagaimana pasal 33 di dalam undang-undang tentang fakir miskin dan anak jalanan, anak terlantar menjadi tanggungan negara. Tentunya ini yang memang notabene kita sudah merdeka belasan puluhan tahun tapi belum mampu. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama gitu. Dan memang pemerintah patut bersyukur juga, bangsa Indonesia patut bersyukur, bahkan berterima kasih kepada umat Islam. Kenapa saya bilang begitu? Karena bangsa Indonesia mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Alhamdulillah, dalam Islam tuntunan-tuntunannya selalu mendorong umatnya untuk saling peduli, saling berbagi, saling mengasihi, sehingga alhamdulillah tanpa dengan inisiatif sendiri masyarakat selalu peduli memberikan bantuan-bantuannya kepada sesama masyarakat lainnya yang kurang beruntung melalui dukungan finansial, material maupun moral, sehingga tentunya ini dapat meringankan beban pemerintah seperti itu. Semoga demikian juga pemerintah mempunyai etikat baik untuk terus bagaimana menjalankan amanah-amanahnya sebagai pelayan masyarakat, untuk terus memberikan perhatian, menjaga amanah atas titipan-titipan pajak masyarakat untuk digunakan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, sehingga pada dasarnya kalau negara ini sudah makmur, sesungguhnya tidak perlu ada yayasan-yayasan. Artinya kalau semua umat Islam sadar tentang kewajiban zakat, kesadaran infak dan sedekah, tentunya ini tidak perlu ada yayasan-yayasan. Seandainya setiap kepala keluarga muslim mengangkat satu anak yatim di rumahnya masing-masing, tentunya ini tidak perlu ada yayasan-yayasan. Tapi memang karena ini kondisinya memang dibutuhkan, ya insya Allah semua yayasan-yayasan yang mungkin jumlahnya ribuan di Indonesia, yang saya yakin punya niat yang tulus dan ikhlas untuk membantu masyarakat yatim duafa dan disabilitas, yang dengan ikhlas ini akan insya Allah akan terus berjalan bersama-sama. Demikian juga kita berharap setelah masyarakat peduli dengan negara dalam hal ini membantu mengatasi persoalan kemiskinan, ya kami berharap negara pun peduli dengan lembaga-lembaga yayasan lainnya untuk terus didukung dalam segala hal seperti itu. Mungkin ini gambaran dari kami.
insya Allah pasca wabah yang melanda dunia, bahkan ya bukan hanya Indonesia, ini Yayasan Tabung Surga berkomitmen bahwa kita nyatakan ini udah selesai, kita akan bangkit, kita akan ajak semua masyarakat untuk bangkit bersama mereka, bersama anak tunanetra, untuk kita bangkit kembali membuat sebuah karya, kita beraktivitas kembali, kita untuk kembali seluruhnya masyarakat kembali kepada nilai-nilai tauhid. Cukuplah sudah kemarin wabah yang melanda kita semua menyadari kita bahwa pada akhirnya kita semua tidak berdaya dan semua kembali menggantungkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya, hamba-hambanya, untuk mengikuti perintah-perintahnya, aturan-aturannya, hukum-hukumnya, ini bisa menjadi bukti bahwa kita benar-benar menggantungkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tidak hanya masyarakat, pemerintah pun kami harap bisa juga tumbuh kesadaran bahwa pemerintah pun berkat dukungan umat muslim dalam mengatasi wabah ini, sehingga kita dapat lolos berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah yang begitu mencekam selama ini dapat kita atasi bersama. Mari kita bangkit selanjutnya untuk menyongsong hari depan yang lebih cerah lagi bersama anak-anak tunanetra ini yang mereka optimis, mereka tetap semangat. Kenapa kita tidak? Yuk kita sama-sama kita menata kembali kehidupan untuk masa depan yang lebih religius, lebih berakhlak, dan lebih beradab. Demikian dari saya sampaikan tentang profil Yayasan Tabung Surga yang memang concern di bidang sosial, pendidikan, dan dakwah.